Gajah Mada dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai Mahapati terbaik dan terbesar dalam sejarah peradaban Majapahit. Kemegahan dan kedikdayaan Majapahit tak lepas dari peran penting sang Mahapati. Tak sembarangan, sebelum menjadi Mahapati yang tenar seantero Nusantara, Gajah Mada memulai karirnya sebagai bekel atau pengawal di pasukan Bayangkara. Sejak masih menjadi bekel, kontribusinya untuk Majapahit tak disangsikan lagi, hingga terpilihnya sebagai Mahapati. Sejarah mencatat perannya dalam mempersatukan negara kepulauan di bawah Panji Majapahit. Itu pun ia lakukan saat berupaya dalam menguasai Jawa Dipa ke dalam genggamannya. Salah satu momentum terbesarnya adalah saat munculnya gagasan untuk menguasai Jawa Dipa dengan menaklukkan kerajaan Sunda. Gajah Mada dianggap sebagai aktor yang banyak terlibat dari peristiwa besar yang melibatkan Majapahit dan kerajaan Sunda. Gagasan utama dalam menaklukkan Sunda adalah dengan menjalin hubungan diplomatis dan persekutuan. Berkat hasutan Gajah Mada, upaya diplomatis berjalan dengan baik. Hayam Wuruk yang berusia muda menginginkan seorang istri dan berniat mempersunting putri Sunda. Gajah Mada mencoba memanfaatkan situasi untuk menempuh jalan menaklukkan kerajaan Sunda. Kala itu dikisahkan bahwa Prabu Hayam Wuruk yang masih berusia 23 tahun menginginkan seorang istri dan berniat untuk melamar putri Sunda yang bernama Dyah Pitaloka Citraresmi. Dari segi rencana pernikahan Hayam Wuruk dengan putri Sunda Dyah Pitaloka sepenuhnya ialah urusan kasih sayang dan hubungan antara lelaki dan perempuan, tidak ada sangkut pautnya dengan politik. Setelah mendapatkan restu, Hayam Wuruk lantas mengirim utusan untuk menyampaikan surat kehormatan untuk melamar Dyah Pitaloka. Surat tersebut disampaikan oleh Patih Madu kepada Prabu Linggabuana, raja yang bertahta di kerajaan Sunda kala itu. Prabu Linggabuana dengan senang hati menerima surat tersebut, bersedia untuk menikahkan anak pertamanya yang ia kasihi selama ini, menikah dengan pemimpin terbesar di kerajaan paling sohor seantero Nusantara, Raja Majapahit. Maharaja dan rombongan Sunda berencana untuk berangkat menuju Majapahit dalam rangka merayakan pernikahan pada tahun 1357, pernikahan besar dua kerajaan di Jawa Dipa. Sesuatu yang tak lazim kala itu, saat mempelai wanita harus datang kepada pihak pria. Namun Linggabuana sudah menyetujui bahwasanya pernikahan akan diselenggarakan di Majapahit, sambungnya. Sesampainya raja beserta rombongan dari Sunda di lapangan Bubat Majapahit, mereka tak menemukan adanya penyambutan apapun dari tuan rumah. Menyambut kedatangan tamu jauh dari Sunda, menjelaskan bahwa Gajah Mada menolak diadakan upacara perkawinan yang meriah. Sebaliknya, putri Sunda harus dijadikan persembahan untuk Prabu Hayam Wuruk untuk diperistri. Mendengar penghinaan itu, Prabu Linggabuana menolak dan rela berperang untuk mempertahankan harkat dan martabat Sunda, hingga akhirnya meletus perang di lapangan Bubat Majapahit. Pertempuran itu dikenal dengan Perang Bubat. Bukan kebahagiaan yang direngkuh atas pernikahan anaknya, Dyah Pitaloka, Prabu Linggabuana malah menjadi korban dan terbunuh dalam Perang Bubat. Kematiannya menandai kegagalan pernikahan antara Prabu Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka.
Kegagalan Hayam Wuruk untuk mempersunting Putri Sunda menenggarai sosok Gajah Mada, Mahapati yang paling disegani sebagai dalang dan orang yang paling dipersalahkan pasca peperangan. Tak disebutkan bagaimana situasinya. Menyebut Gajah Mada diistirahatkan selama 11 bulan dari jabatannya sebagai Mahapati Majapahit setelah peristiwa Perang bubar. Dari kekosongan jabatan Mahapati inilah menyebabkan politik di Majapahit mulai terguncang. Pemecatan terhadap Gajah Mada menyebabkan pukulan besar kepada Majapahit. Begitu juga sebaliknya. Selepas Gajah Mada berhenti menjabat sebagai Mahapati, banyak dari raja-raja bawahan dan wilayah-wilayah yang dahulunya bersatu dan menjadi wilayah bagian Majapahit satu persatu mulai memerdekakan diri dan menjalankan pemerintahannya masing-masing. Dikisahkan bahwa Gajah Mada yang telah berhenti dari jabatannya sebagai Mahapati jatuh sakit sekitar tahun 1363 Masehi. Gajah Mada dinyatakan wafat pada tahun 1364 Masehi tanpa tahta dan kekuasaan.